Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan aljabar. Ini termasuk kepada operasi bentuk aljabar. Ada beberapa yang perlu diingat saat melakukan penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Yang pertama, pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Ingat ya, hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Yang kedua, jumlahkan atau kurangkan koefisien dari variabel yang sejenis atau sama. Ingat, apa itu koefisien? Koefisien itu kan angka yang di depan variabel. Ingat ya, angka yang di depan variabel. Contohnya, 3x ditambah 2x sama dengan, lihat koefisien dari variabel x itu adalah 3, yang ibu beri warna hitam. 3 dan 2 itu merupakan koefisien. Jumlahkan, 2 tambah 3 sama dengan 5. Lihat, x ini kan variabel. Variabelnya sama, berarti ini bisa dioperasikan, bisa dijumlahkan. Berarti 2 ditambah 3, kurungin ya, x sama dengan 2 tambah 3 berapa? 5. Berarti 5x. Begitu. Contoh yang kedua. 5a pangkat 2 dikurangi 2a pangkat 2. Lihat variabelnya, sama-sama a pangkat 2. Berarti ini bisa dioperasikan ya. Lalu koefisiennya berapa? Koefisiennya yang ibu beri warna hitam. Berarti 5 dan 2 itu merupakan koefisien. Bisa dioperasikan ya. Sekarang kita pisahkan koefisiennya. 5 dikurangi 2. Sama dengan 5 kurangi 2 sama dengan berapa? 3. Kemudian tulis kembali variabelnya a pangkat 2. Di sini tertinggal ya a pangkat 2-nya. Selanjutnya, ibu mempunyai contoh dengan gambar agar kalian mudah mengerti. Di sini ibu mempunyai 3 penguin ditambah 2 penguin sama dengan 5 penguin. Lihat gambar di sini. Di sini ibu mempunyai satu jenis yang sama, yaitu penguin. Kita misalkan penguin huruf depannya dengan P. Jadi bentuk aljabarnya adalah 3P ditambah 2P sama dengan 5P. Karena ini sama-sama penguin, karena 3 ditambah 2, dan ini sama jenisnya yaitu penguin, berarti bisa dioperasikan. 3 ditambah 2 sama dengan 5, lalu tulis kembali huruf P-nya. Itu sebagai variabel dari pemisalan penguin. Bisa mengerti sampai sini? Selanjutnya, contoh kedua. Ibu mempunyai 2 buah gambar pir. Kita misalkan pir dengan huruf depan P. 2P ditambah 1 harimau. Kita misalkan H. Karena 1 itu tidak ditulis, ingat ya. Koefisien 1 tidak ditulis, kita langsung tulis aja variabelnya yaitu H. 2P ditambah H sama dengan, apakah ini bisa dioperasikan? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena di sini jenisnya beda. Lihat, 2 pir ditambah 1 harimau. Pir itu kan jenis buah, sedangkan harimau itu jenis binatang. Apakah keduanya bisa dijumlahkan, bisa dioperasikan? Tidak bisa ya, karena jenisnya berbeda. Ingat ya, karena jenisnya berbeda. 2P ditambah H itu tidak bisa dioperasikan. Contoh selanjutnya. Ibu di sini mempunyai 2 apel dikurangi 2 gajah ditambah apel ditambah 2 gajah. Bentuk aljabarnya adalah, kita misalkan huruf depan dari jenis tersebut. 2 apel menjadi 2A, dikurangi 2 gajah menjadi 2G, ditambah 1 apel menjadi A, ditambah 2 gajah menjadi 2G. Lalu bagaimana cara pengoperasiannya? Kita perhatikan variabelnya yang sama. Apa itu variabel? Huruf. Ingat ya, variabel itu huruf. Lihat hurufnya yang sama. Lihat jenisnya yang sama. Yang mana aja? Di sini yang sama adalah 2A ditambah A. Berapa 2A ditambah A?
lihat koefisiennya. Yang 2A, koefisiennya itu kan 2, sedangkan yang A, koefisiennya adalah 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3A. Selanjutnya, yang gajah kita operasikan. Negatif 2G ditambah 2G. Berapa saja di sini koefisiennya? Negatif 2 ditambah 2. Bagaimana nih? Kita sudah belajar di bilangan bulat ya, masih ingat ya, negatif 2 ditambah 2. Hutangnya 2 dibayar oleh 2. Jadi berapa? Lunas ya. Nah, kalau hasilnya 0, kalau lunas tidak usah ditulis. Berarti hasil akhir dari 2A dikurangi 2G ditambah A ditambah 2G sama dengan 3A. Itu hasil akhirnya ya. Baik, di sini Ibu mempunyai contoh selanjutnya, yaitu 7C ditambah 4 ditambah 2C ditambah 3. Kita lihat di sini apakah ada yang sejenis? Ada, yaitu 7C dengan 2C. Di sini Ibu beri warna biru agar memudahkan kalian. Nah, kita pisahkan 7C dengan 2C. Dari 7C dan 2C ini, kita pisahkan koefisiennya. Koefisien dari 7C adalah 7. Sedangkan koefisien dari 2C adalah 2. Lihat yang berwarna biru itu ya. Nah, 7 ditambah 2 sama dengan 9. C-nya ditulis kembali, kemudian 4 ditambah 3 itu sejenis. Merupakan apa? Yang sejenis ini nih. Konstanta ya. Tidak memiliki variabel kan? Nah, kita jumlahkan karena sejenis. 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi hasil akhirnya adalah 9C ditambah 7. Begitu, bisa dipahami? Bisa ya, kalau ada yang belum mengerti boleh ditanyakan di komentar atau nanti di komentar di classroom. Contoh yang kedua, 6A ditambah 7B dikurangi 5C ditambah 2A dikurangi 3B ditambah 7C sama dengan, wah panjang nih Bu, bagaimana caranya? Nah, kita pisahkan dulu yang sejenisnya. Suku yang sejenisnya yang mana saja? Di sini Ibu beri tanda warna-warni agar kalian mudah memahaminya. Lihat, yang 6A. 6A ini warna hijau. Sejenis dengan mana? Cari yang warna hijau kembali. 6A sejenis dengan 2A. Kita pisahkan 6A ditambah 2A. Selanjutnya, yang 7B. Ibu beri warna kuning. Lihat, mana yang sejenis dengan 7B? Yaitu negatif 3B. Kita pisahkan. 7B dikurangi 3B. Selanjutnya, negatif 5C yang warna biru. Sejenis dengan yang mana? Cari yang warna biru kembali, yaitu 7C. Kita pisahkan paling ujung. Negatif 5C ditambah 7C. Lihat, warnanya sudah terpisah dengan sesuai warna masing-masing. Berarti itu sudah dengan suku sejenisnya masing-masing. Sudah bisa dioperasikan ya. Nah, 6A ditambah 2A. Bagaimana caranya? Lihat, berapa koefisien dari 6A? Yaitu 6. Koefisien dari 2A, 2. Berarti 6A ditambah 2A adalah 8A. Bisa ya? Selanjutnya, ditambah 7B dikurangi 3B. Lihat koefisiennya berapa? 7 dikurangi 3 adalah 4. Berarti hasilnya 4B. Tulis kembali variabelnya ya. Terakhir, negatif 5C ditambah 7C. Berapa nih? Lihat koefisiennya. Negatif 5 ditambah 7. Ingat operasi bilangan bulat. Bagaimana caranya? Negatif 5 ditambah 7. Ibu mempunyai hutang 5 dibayarkan oleh 7. Berarti sisa hutangnya adalah positif 2. Berarti kita tulis tambah 2. Variabelnya apa? C. Hasil akhirnya adalah 8A ditambah 4B ditambah 2C. Nah, itu merupakan hasil akhirnya ya. Bisa mengerti sampai sini? Contoh nomor 3. Wah, makin panjang nih, Bu. Ya, kita bantu ya. Ibu bantu, Ibu jelaskan dulu.
Contoh nomor 3 adalah 9A pangkat 2 ditambah 3AB dikurangi 7B pangkat 2 dikurangi 12A pangkat 2 ditambah 6AB ditambah 2B pangkat 2. Apa kalian pusing melihat soalnya? Gak apa-apa, Ibu jelasin dulu ya. Nah, kita pisahkan seperti yang nomor 2 tadi. Dengan suku yang sejenis, Ibu beri warna yang sama untuk suku yang sejenis. Selanjutnya, 9A pangkat 2. Lihat, ada yang sama atau ada yang warnanya sama? Berarti itu suku sejenis. 9A pangkat 2 dengan mana nih? Dengan negatif 12A pangkat 2. Kita pisahkan dulu ya. 9A pangkat 2 dikurangi 12A pangkat 2. Selanjutnya, 3AB. Apakah ada yang sejenis dengan 3AB? Ada, warna merah nih. Dengan 6AB, kita pisahkan dulu yang sejenisnya. Kita dekatkan agar lebih mudah untuk mengoperasikannya, untuk menghitungnya. Kita pisahkan ya. Selanjutnya yang warna hijau. Negatif 7B pangkat 2. Apakah ada yang sejenis? Ada ya, dengan 2B pangkat 2. Kita pisahkan juga, kita dekatkan dengan warnanya yang sama. Negatif 7B pangkat 2 ditambah 2B pangkat 2. Sudah? Sudah semuanya? Sudah dipisahkan dengan suku sejenisnya masing-masing? Sudah ya? Nah, selanjutnya kita operasikan seperti yang nomor 2 tadi. Karena ini sudah dipisahkan dengan suku yang sejenisnya, dengan warna-warnanya yang sama, lalu kita operasikan. Yang biru, 9A pangkat 2 dikurangi 12A pangkat 2. Berapa nih? Jangan pusing karena pangkat 2-nya ya, jangan pusing karena variabelnya. Karena ini sudah merupakan variabel yang sama, sukunya yang sejenis, jadi kita operasikan koefisiennya saja. Berapa koefisien dari 9A pangkat 2? 9. Koefisiennya adalah 9. Sedangkan koefisien dari negatif 12A pangkat 2 adalah negatif 12. Jadi kita operasikannya 9 dikurangi 12. Berapa nih? 9 dikurangi 12. Ya, hasilnya negatif 3. Lalu tulis kembali variabelnya, negatif 3A pangkat 2. Kita lanjutkan ke yang warna merah. 3AB ditambah 6AB. Lihat ya, di sini keduanya merupakan suku sejenis. Kita langsung operasikan saja. Kita lihat koefisiennya. 3 ditambah 6. 3 tambah 6 berapa? 9. Nah, AB-nya merupakan variabel. Tulis kembali ya. Selanjutnya kita operasikan yang warna biru. Mohon maaf, yang warna hijau. Yang warna hijau, negatif 7B pangkat 2 ditambah 2B pangkat 2. Gimana nih, Bu? Nah, di sini kan variabelnya sudah sama, sudah merupakan suku sejenis juga. Jadi, kita tinggal mengoperasikan koefisiennya saja. Negatif 7 ditambah 2. Gimana ya? Nah, Ibu mempunyai hutang 7, dibayarkan 2. Berarti sisa hutangnya berapa? Negatif 5. Ya, betul. Sisa hutangnya adalah negatif 5. Kita tuliskan kembali variabelnya, yaitu B pangkat 2. Jadi, hasil akhirnya adalah negatif 3A pangkat 2 ditambah 9AB dikurangi 5B pangkat 2. Dan itu jawaban akhirnya ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang satu lagi ya, agar kalian lebih memahami. Karena banyak bentuk dari pengurangan dan penjumlahan untuk aljabar ini. Nah, contoh selanjutnya adalah hasil pengurangan 6XY dikurangi 3YZ dikurangi 4Z dari 3YZ ditambah 4XY dikurangi 4Z. Gimana nih Bu caranya? Caranya adalah kita bahas. Nah, kita tuliskan dulu persamaan yang di atas. Hasil pengurangan dari, berarti yang bawahnya dulu baru dikurangi yang atas ya. 3YZ ditambah 4XY dikurangi 4Z. Ini kita kasih kurung dulu. Kemudian kurangi yang atas. 6XY dikurangi 3YZ dikurangi 4Z. Kurungin ya.
Kenapa dikurungin? Karena itu pengurangan dan nanti bisa berubah operasinya. Selanjutnya, nah kita kasih sama dengan di bawah ya. 3YZ ditambah 4XY dikurangi 4Z. Ini merupakan soal yang sama dengan yang atas ini, tapi tanda kurungnya kita hilangkan, kita tulis kembali ya. Kemudian dikurangi tanda dari yang atas, kurangi 6XY. Ditambah, lihat nih, ada tanda tambah berwarna kuning. Ibu beri warna kuning karena itu merupakan perubahan dari negatif 3YZ yang atas itu, negatif 3YZ dengan negatif 4Z. Nah, lihat, operasinya berubah menjadi positif, menjadi tambah yang warna kuning itu. Kenapa? Karena negatif 3YZ dikali dengan operasi pengurangan yang di depan tanda kurung 6XY itu ya. Negatif kali negatif sama dengan positif. Ingat, negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti ditambah 3YZ ditambah 4Z. Perhatikan, ada tanda tambah berwarna kuning. Itu juga merupakan dari negatif 4Z dikali dengan pengurangan yang berada di tengah-tengah itu ya. Tandanya berubah menjadi penjumlahan. Mengerti sampai sini? Selanjutnya, tulis kembali yang sukunya yang sejenis, yang sukunya sama. Kita pisahkan suku-suku yang sejenisnya. Di sini, Ibu memberi warna yang berbeda agar kalian mudah mengerti. Lihat, yang warnanya sama kita pisahkan, kita dekatkan ya. 3YZ ditambah dengan 3YZ. Nah, yang berwarna biru kan ada 2. Nah, kita dekatkan. Lihat, tanda operasi di depan sukunya ya. Jadi 3YZ ditambah 3YZ. Nah, selanjutnya yang warna hijau. 4XY. Cari yang warnanya yang sama, warna hijau. Berarti itu suku sejenis ya. Nah, 4XY sama suku sejenis dengan negatif 6XY. Kita tulis tambah 4XY dikurangi 6XY. Lihat operasi depan sukunya ya. Selanjutnya yang warna merah. Negatif 4Z. Mana nih? Ada yang sama? Ada. Warna merah juga ya. Dengan positif 4Z. Nah, kita dekatkan. Kita pisahkan dengan yang lain. Kita dekatkan dengan yang sukunya sejenis lagi. Agar mudah dioperasikan. Berarti negatif 4Z ditambah 4Z. Sudah ya? Sudah dipisahkan dengan suku-suku sejenisnya? Sudah. Lanjutkan. Nah, sekarang kita operasikan kalau sudah didekatkan. 3YZ ditambah dengan 3YZ. Ini kan variabelnya sudah sama. Berarti kalau variabelnya sama, kita tinggal menghitung koefisiennya saja. Koefisien itu apa? Angka yang di depan variabel. Berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Variabelnya kita tulis kembali. 6YZ. Selanjutnya yang warna hijau. 4XY dikurangi 6XY. Ini sudah suku sejenis, sudah sama. Berarti kita operasikan, yaitu dengan menjumlahkan atau mengurangkan koefisiennya. Lihat, koefisien dari 4XY adalah 4. 4 dikurangi 6. Berapa? 4 dikurangi 6. Negatif 2. Kita tulis kembali variabelnya XY. Berarti negatif 2XY. Selanjutnya yang warna merah. Negatif 4Z ditambah 4Z. Ini sudah suku sejenis ya. Nah, kita jumlahkan koefisien dari 4Z. Apa? Berapa tuh? Koefisien dari 4Z. Ya, negatif 4. Negatif 4 ditambah 4. Gimana nih Bu cara ngitungnya? Negatif 4 tambah 4. Ibu mempunyai 4 hutang. Dibayarkan 4, berarti berapa? Negatif 4 tambah 4, Ibu punya hutang 4, dibayarkan 4. Berarti lunas, habis ya, 0 hasilnya. Tadi kalau yang nilainya 0, kalau yang hasilnya 0 tidak usah ditulis ya. Berarti hasil akhirnya adalah 6YZ dikurangi 2XY. Itu merupakan hasil akhirnya.
Selanjutnya, nah, di sini Ibu latihan. Sederhanakanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Ada beberapa soal latihan di sini. Nanti kalian kerjakan di buku tulisnya, di buku catatannya. Nanti Ibu periksa ketika PTM ya. Ibu periksa ketika PTM. Jika ada kesulitan saat mengerjakan, boleh menulis komentar di bawah video ini atau boleh di Google Classroom juga. Semangat, selamat mengerjakan. Terima kasih ya. Mungkin sekian dulu dari materi pembahasan hari ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, apabila ada yang belum mengerti, boleh di komen, boleh japri, boleh di GC juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.